Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaannya kali ini. Oke, energi pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang di sini, entah dia menghadirkan wanita lain atau dia adalah wanita penggoda, ya. Oke, jadi intinya di sini ada masalah dengan wanita penggoda, gini ya. Atau kalau dia laki-laki, ya mungkin dia terpesona dengan wanita penggoda. Dan aku lihat mungkin kamu dengan dia memiliki suatu ikatan ya, dan sekarang kamu mungkin sudah cut off dengan dia ya. Dan aku melihat cut off yang kamu lakukan atau apa itu namanya, mengakhiri, memotong ya, memotong akses ikatan kalian berdua ini kamu lakukan secara tiba-tiba gitu loh ya. Kamu cut off aja gitu karena mungkin kamu sudah tidak kuat, kamu sudah muak atau gimana ya. Jadi aku lihat saat ini kamu sudah berpisah dengan dia, seseorang yang selama ini ternyata sering mendiamkan kamu. Terus aku lihat di sini kamu sudah paham banget dengan polanya. Kalau misalkan dia tiba-tiba diam dan kamu sudah mulai insting mau bermain di sini, dah kamu yakin pasti dia sudah ada wanita lain. Seperti itu. Oke, kita lihat energinya siapa dia dan apa ceritanya sebenarnya ya. Jadi permainan dia adalah silent treatment ya. Jadi kalau misalkan dia udah tiba-tiba diem atau mungkin kalian abis bertengkar terus dia diem, pasti nih orang udah langsung ada wanita lain gitu ya. Oke, kita lihat deh. Oke, ada the chariot. Aku melihat memang selama ini dia kayak butuh keyakinan ya terhadap hubungan kalian atau terhadap pilihan yang harus dia ambil. Jadi di sini dia itu orangnya kayak gampang pelin-pelan atau gampang ragu, gampang bingung kayak gitu ya untuk menemukan keputusan yang tepat dalam hidupnya. Bahkan dalam mencari pasangan pun seperti itu. Dia butuh apa ya, keyakinan diri gitu. Dan itu mungkin lama. Untuk meyakinkan dirinya untuk memilih pasangan tuh lama aku lihat di sini ya. Jadi sebelum dia meyakinkan diri, yakin, tegas, mantap ya memilih seseorang, ya orang ini akan terus-terusan cari lagi kayak gitu ya. Apalagi di sini ada Three of Cups, energi pihak ketiga yang mau menyabotase hubungan kalian. Ya, atau ada pihak ketiga lah ya, pihak ketiga di antara kamu dengan dia. Jadi kalau aku lihat memang gitu. Nah, kalau misalkan dia sudah yakin mantap bahwa dia ingin kamu gitu, baru dia akan jalan gitu loh. Dia akan memperjuangkan gitu. Nah, tapi aku lihat selama ini ternyata hubungan kalian itu terjadi sangat singkat ya. Bisa jadi memang on off atau mungkin ya baru ketemu terus baru kenal terus mungkin ya intinya baru gitu, tahu-tahu udah hilang
ya sudah menghilang seperti itu. Karena memang itu tadi energinya dia butuh memantapkan diri, meyakinkan diri bahwa yang dia pilih itu kamu atau si A, si B, si C, nah kayak gitu. Dan ketika dia melihat hubungan kamu dengan dia, ternyata loh kok singkat banget ya hubungan ini gitu. Jadi semakin dia kayak yakin, semakin nggak jelas gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia memang orang yang sangat egois. Dia orang yang apa ya, gampang tidak hadir di hubungan gara-gara alasan-alasan yang tidak sah atau alasan-alasan yang egois gitu ya. Entah alasannya mungkin karena sibuk ya, atau alasannya karena pekerjaan. Oke, ya dikira kerja dia 24 jam kan nggak mungkin. Pasti ada waktu di mana dia sudah pulang kerja atau istirahat kan bisa ya menghubungi kamu. Nah, ini enggak. Alasan dia selalu misalkan sibuk kerja gitu. Tapi mungkin bisa sampai berbulan-bulan tidak menghubungi kamu kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi ini apa ya, pintu pengkhianatan yang dia lakukan terhadap kamu. Terus itu juga ya, aku lihat di sini apa ya, pernikahan atau lamaran yang sempat kalian bicarakan itu tertunda semua ya, karena memang ada seseorang di sini yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Ini pihak ketiga yang suka menyebarkan rumor atau gosip tentang kamu atau tentang hubungan kalian, sehingga dia merusak hubungan kalian. Dan memang upaya itu untuk merusak hubungan kalian, niatnya memang seperti itu. Dan orang ini memang selalu bersikap sopan, baik ya di depan pasanganmu itu. Dan tapi sopan baiknya itu memang sambil diam-diam mencoba merayu pasanganmu untuk mendapatkan perhatian dia kayak gitu. Jadi aku lihat sebenarnya perayunya ini atau wanita ular ini itu nggak jauh-jauh ya dari circle dia itulah ya, karena di sini dia lagaknya sopan baik gitu ya, sampai dia ini bisa bergosip, bisa jadi mungkin dekatnya dari kamu, terus ngelihat pasanganmu mungkin sesuai kriteria dia, akhirnya di sini bermain kata-kata gitu ya. Kemudian Ten of Cup, dan ini memang juga berarti kalau Ten of Cups tuh karena kamu dengan si dia, pasanganmu itu tidak mendapat restu dari keluarga ya, atau orang tua gitu juga. Jadi ya itu ketika ada momen itu kalian tidak direstui orang keluarga, semakin dia mulai ragu. Terus itu datanglah pihak ketiga ini mempengaruhi, ya udah lengkap sudah rasanya bagi pasanganmu itu untuk ragu gitu, untuk bingung gitu. Apalagi di luar sana ada peluang lain yang mungkin bisa memberikan harapan lain selain kamu gitu kalau aku lihat di sini. Tapi ketika dia pergi karena mungkin ya dia tahu tidak direstui keluarga, tidak direstui orang tua gitu ya. Oke, dia lari ya, dia pergi dari kamu atau dia menghindari kamu atau putus hubungan dengan kamu seperti itu. Tapi ketika dia sudah putus hubungan dengan kamu, sekarang melihat kamu tuh kayak apa ya, lebih menarik gitu loh. Dan aku melihat di sini dia kayak menunggu waktu yang tepat untuk mengutarakan kembali perasaan dia sama kamu, gitu ya. Dan aku melihat di sini dia menganggap kamu sekarang lebih menarik, lebih tampan, lebih cantik, lebih enak gitu, ingin diminat apa, kamu itu lebih mungkin bisa jadi kamu diminati banyak orang seperti itu. Dan sekarang dia mulai memandang kamu dengan cara yang baru, cara yang lebih baru. Dan apa ya, ya gini, dia sekarang berpikir bahwa oh ternyata kamu itu orang yang bervalue ya, banyak loh orang-orang di sekelilingmu yang ternyata tertarik juga sama kamu. Terus mungkin sekarang kamu lebih sukses, kamu lebih percaya diri, kamu lebih mandiri, kamu lebih bahagia, kamu lebih dan lebih gitu. Jadi sekarang dia memandang kamu dengan cara yang berbeda gitu. Terus itu juga aku lihat di sini kayak dia mulai berpikir harus memiliki
atau perlu memiliki atau perlu mengambil inisiatif untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia terhadap kamu. Karena aku lihat di sini kan juga ada jarak ya yang cukup jauh di antara kamu dengan dia. Nah, kadang dia sampai berpikir, aduh, kayaknya biar lebih enak, biar lebih dekat dengan kamu, biar lebih intim dengan kamu, pengen deh ngobrolnya nanti ketika aku ada waktu misalnya libur, atau ada ada momen tertentu, atau ada waktu luang gitu, pengen datang secara fisik ke kamu biar ngomongnya lebih dekat, biar kita bisa lebih dekat. Nah, mungkin ini juga yang membuat dia itu membuka peluang pengkhianatan dengan wanita ular di luar sana gitu loh ya. Karena juga salah satunya hambatan di antara kalian LDR ini, jauh jaraknya, selain keluarga ya, penolakan dari keluarga, LDR, terus juga memang ada pihak ketiga yang itu namanya ngegosipin, yang menghasut gitu ya. Jadi udah mulai 3 ini ya, ketiga ini syarat dia berkhianat dari kamu. Nah, apalagi di sini tambah lagi The Magician. The Magician itu kan berarti jadi dulu sempat, ternyata dia ini belum siap untuk berkomitmen gitu. Ketika sekarang sudah berpisah dengan kamu dan dilihat sekarang kamu kok lebih menarik, kok lebih dan lebih, lah ini orang pengen datang lagi ke kamu. Dan sekarang aku lihat di sini kayak ada keyakinan, keinginan untuk siap berkomitmen dengan kamu di sini. Hanya saja karena kamu sekarang kan lebih menarik nih ya, dia melihat sekarang kamu itu banyak yang naksir ya, sehingga dia kalau mau datang lagi dengan ke kamu, berarti dia harus bisa bertarung melawan atau bersaing dengan pesaing-pesaing yang tertarik juga sama kamu gitu loh ya. Nah, di sini dia mulai berpikir gimana caranya, makanya di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk action ke kamu, mencari peluang dan kesempatan untuk bisa lagi dekat dengan kamu. Karena ternyata hambatan dia juga banyak, yaitu pesaing lainnya, terus juga otomatis pemikiran kamunya ya kan, terus juga dilihatnya kamu mungkin sekarang lebih berkualitas, otomatis kan pemikiran kamu gak seperti yang dulu lagi. Apalagi di sini kamu dulu pernah disakiti oleh dia, sehingga orang ini ingin melakukan suatu pergerakan, ingin melakukan suatu rencana atau action gitu ya. Tapi karena dulu dia pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, tidak memperjuangkan kamu dengan keluarga yang menolak ya, entah ini keluarga kamu atau keluarga dia yang menolak hubungan ini, jadi dia ngerasa kayak malu ya, malu, terus itu menyesal karena tidak memperjuangkan kamu, karena dulu mengkhianati kamu. Nah, sehingga di sini dia kayak mau melakukan pergerakan tapi sangat hati-hati dan kelihatannya memang kayak lambat gitu ya, lambat dalam melakukan pergerakan kayak gitu. Bukan berarti dia tidak ada pergerakan, ada, hanya saja tidak terlihat ya, karena memang sangat kecil gitu loh pergerakan dia, atau kayak lebih tepatnya tuh kayak hati-hati banget dalam mengambil pergerakan gitu. Karena dia tahu kan kamu saat ini sudah memiliki penilaian yang negatif terhadap dia, atau ya karena kamu tersakiti kan oleh dia, jadi kamu pun dan dia pun akhirnya berpikir ya dia nggak boleh sampai melukai kamu lagi, atau mengulang hal yang sama, atau menambah rasa sakit hati kamu lagi, menambah amarahmu lagi gitu loh. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Kalau aku lihat saat ini ya ada pergerakan tapi hanya kecil, sedikit, nggak kelihatan lah, kelihatannya sih nggak ada, tapi sebenarnya ada gitu. Entah apa yang sedang dia lakukan di sini, tapi ada pergerakan yang sedang dia lakukan ya. Mungkin yaitu memantau kamu dari kejauhan, cari rencana gimana taktiknya untuk bisa kembali ke kamu, apa yang harus dia lakukan, seperti itu ya. Oke, kita lihat energinya lagi.
Dan mungkin juga kamu memang karena berdilingnya juga dengan orang yang pendiam ya, orangnya pelin-pelan, orangnya canggungan. Terus itu juga aku lihat di sini, jika kamu menunjukkan kebaikan yang memang itu dibutuhkan dia, maka dia baru akan menunjukkan respon baik untuk terbuka juga sama kamu. Tapi itu pun step by step, nggak kayak kamu. Kalau kamu kan nunjukin kebaikannya secara jor-joran gitu ya. Tapi kalau dia step by step, pelan-pelan kayak gitu. Terus juga kadangan dia ini orangnya nggak dewasa secara emosional, kadangan suka emosinya suka meledak-ledak, sering ada rasa tidak aman ya terhadap sesuatu. Terus juga gampang banget ngerasa bingung. Ya itu tadi tentang ini pilihan. Terus itu juga dilihatnya ada tidak restu dari keluarga, ditambah lagi dengan pihak ketiga yang mempengaruhi. Gampang banget bingungnya nih orang ya. Tapi giliran kalian berpisah, kalang kabut dia, sedih ya, merasa frustasi, patah hati, dia ngerasa patah hati sendirian ya, kehilangan seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang orangnya itu kayak, kalau dia laki-laki nggak gentleman sih aku lihat di sini ya. Kalau dari sikap perjuangannya ya, dari perjuangan itu kayak nggak gentleman gitu ya. Ya tapi mungkin dari spek lainnya mungkin gentleman ya. Tapi kalau dia wanita ya mungkin karena mungkin dia orangnya itu yang engge-engge aja gitu loh. Jadi nggak berani untuk menunjukkan emosinya gitu. Terus juga kan ditambah sikap dia yang memang pemalu, pendiam, terus pelin-pelan, canggungan. Nah itu ya, itu yang membuat faktor kenapa dia kayak nggak mau usaha kelihatannya tuh nggak mau sat-set, nggak mau memperjuangkan mati-matian ya ini. Karena sikapnya ternyata orangnya seperti itu, pendiam, canggungan, pelin-pelan seperti itu. Tapi aku melihat pun dia pun belum bisa untuk membuka hati dengan orang baru. Kenapa? Karena dia masih ngerasa kayak ada yang mengganjal di hatinya. Kenapa hubungan kamu dengan dia selama ini tuh nggak terbangun dengan baik, kayak kesulitan gitu loh untuk membangun dan menjaga hubungan kalian tetap romantis gitu loh, tetap langgeng kayak gitu. Jadi sehingganya sekarang tuh ngerasa kayak sulit juga untuk bisa membuka hati dengan orang baru gitu. Bahkan mungkin kamu pun seperti itu, belum bisa sepenuhnya membuka hati dengan orang baru gitu. Terus itu juga aku lihat di sini, baik kamu atau dia memang memiliki standar yang cukup tinggi dalam memiliki suatu hubungan yang potensial. Bahkan mungkin dalam mencari kriteria pasangan pun juga tinggi ya kriterianya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, hati dia itu mungkin tidak sepenuhnya terbuka untuk pasangan baru gitu ya. Karena aku lihat di sini mungkin dia tidak ingin rentan kembali untuk merugi di hubungan, karena ya di masa lalu dia ngerasa kayak rugi gitu loh di hubungannya bersama kamu, atau sebaliknya. Terus juga aku lihat di sini kamu juga lagi nggak benar-benar terbuka dengan orang baru ya, karena itu tadi kamu juga merasa kamu dirugikan dari masa lalumu, sehingga benar-benar harus selektif dalam memilih pasangan kayak gitu. Terus kalau aku lihat saat ini dia kayak masih bingung untuk mencari solusi dari masalah hubungan kalian ya. Dan gimana ya, dia ingin mengakhiri benar total itu kayak terganggu dengan pikiran dia terhadap kamu. Tapi kalau mau memperjuangkan juga dia belum tahu solusinya gimana harus dia bersikap, apa yang harus dia ambil, sikap apa yang harus dia ambil gitu ya. Dan aku melihat juga dia kayak merasa kehilangan cinta dia. Entah memang kamu sekarang meninggalkan dia begitu saja, udah cuek, bodoh, udah diemin dia ya, atau memang kamu sudah move on seperti itu. Jadi saat ini dia merasa kayak kehilangan cinta dia, kayak dia ngerasa kayak hubungan ini kayak putus total gitu ya, kehilangan gairahnya, kehilangan sentimen di hubungan ini gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang bisa dibilang kayak meratapi, sering memikirkan kamu kayak gitu.
Jadi kalau aku lihat di sini bisa jadi kamu juga akhir-akhir ini masih sering kepikiran dia ya, karena aku lihat di sini ada Nine of Wands juga. Aku lihat kamu itu ternyata banyak mengalami kekecewaan ya di hubungan kamu bersama dia. Kenapa? Yaitu tadi ya, selain ada pihak ketiga, keluarga tidak merestui, ya, terus dianya juga masih pelin-pelan. Jadi aku melihat usaha-usahamu yang selama ini kamu perjuangkan untuk hubungan ini agar merasa bisa apa ya, saling langgeng gitulah hubungannya, tapi ternyata tidak. Justru malah kamu merasa kayak ada ketidakpuasan di hubungan ini ya, karena usaha yang kamu lakukan kayak nihil gitu hasilnya gitu ya, tidak membuahkan hasil, tidak sesuai dengan harapanmu. Kamu udah pontang-panting mengusahakan ini itu, merencanakan ini itu, tapi ya terabaikan begitu saja. Mungkin memang ada kodependensi di sini, kamu yang selama ini berjuang, dianya mah cuek kayak gitu ya, sehingga yang kamu dapatkan, hasil dari yang kamu dapatkan dari usahamu adalah hanya capek secara fisik, mental, emosional ya. Tapi mungkin aku lihat juga selama ini kamu tetap bertahan dengan dia, baik itu secara fisik maupun energi gitu ya. Kalau misalkan akhir-akhir ini kamu kayak nggak bisa lupain dia, masih kadang suka plin-plan gitu ya, aduh, kadang kamu pengen melepas, kadang kamu, berarti aku lihat di sini memang belum sepenuhnya kamu bisa move on ya. Oke, kalau move on kan step by step ya, dan itu butuh waktu, tapi aku lihat sini kayaknya masih ada energi yang masih ingin bertahan seperti itu, walaupun nggak besar tapi ya masih gitu ingin bertahan. Jadi makanya selama ini kami tuh kayak sulit gitu untuk melepas dia bener-bener ya, karena masih energinya kayak tertahan, masih ingin tetap bertahan. Apalagi di sini ada the lovers, kamu dengan dia sama-sama saling mencintai. Hanya saja the lovers itu biasanya hubungan yang on off karena pengkhianatan ya. Nah gitu, jadi walaupun saling mencintai, apalagi the lovers itu kan artinya tentang belahan jiwa ya, ada koneksi secara spiritual yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itulah yang membuat kalian kayak sulit untuk saling melepas atau saling melupakan, tuh sulit karena ada energi belahan jiwa dan spiritual itu ya. Terus itu juga aku melihat ternyata memang mungkin dari kedua belah pihak memang punya gairah secara seksual gitu loh, yang membangkitkan ya, membangkitkan gairah kamu bagi dia, dia bagi kamu, seperti itu. Jadi cinta yang kalian miliki ini bukan hanya sekadar ketertarikan saja, tapi ya udah menjuru ke hal-hal seksualitas gitu ya. Jadi aku lihat juga memang kamu dengan dia itu punya rasa sayang yang kuat, dia pun begitu, dia juga punya rasa sayang yang kuat sama kamu gitu ya, punya hubungan yang mendalam, saling memahami ya. Jadi apa ya, hubungan kalian ini kayak pemahamannya itu melampaui dari kata-kata, sulit untuk diungkapkan ya, sulit untuk diungkapkan. Jadi kayak saling cinta tapi adanya pengkhianatan, tapi ingin tetap bertahan, tapi tersakiti kalau tetap bertahan. Nah kayak gitu tuh gimana tuh, tapi nggak mau melepas, tapi harus melepas gitu loh, paham ya? Ya energinya seperti itu, jadi sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata situasi kamu dengan dia gitu. Tapi intinya seperti itu, kalian memang sama-sama memiliki ketertarikan gitu. Seven of Cup, aku lihat di sini ada seseorang di sini yang tidak mau mempertahankan masalah yang ada di antara kalian, jadi kayak pengen memperbaiki ya, memperbaiki hubungan atau menyelesaikan masalah-masalah yang sempat ada di antara kamu dengan dia. Bahkan aku lihat di sini kayak ada seseorang di sini yang tidak ingin menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua, memastikan hal dalam percintaan kalian ini tidak menjadi lebih kacau dari sekarang. Jadi kalau aku lihat di sini kayak mungkin dia akan melakukan suatu pergerakan termasuk ingin memperbaiki masalah di antara kamu dengan dia. Seperti itu. Apapun itu, aku lihat di sini dia akan memperjuangkan untuk menyelesaikan masalah hubungan kalian. Dan memang juga ternyata hubungan kalian ini banyak sekali pergesekannya.
ada ketidaksepakatan juga kan ternyata di sini, karena mungkin memang beda pemikiran ya, beda arah tujuan, sehingga sering sekali terjadi ketidaksepakatan di antara kalian, sehingga hubungan kalian juga nggak stabil gitu. Apalagi di sini salah satu di antara kalian itu meyakini bahwa ada seseorang atau ada sesuatu yang lebih perlu dipedulikan atau lebih diprioritaskan. Ya, bisa jadi mungkin dia lebih memprioritaskan pasangan dia yang lain, atau lebih peduli pada pekerjaan, keluarga, seperti itu ya. Jadi salah satu di antara kalian ini lebih memperdulikan yang lain dibandingkan pasangannya gitu loh, atau mungkin kamu sebaliknya bisa jadi ya, sehingga ada perasaan si pasangannya ini itu kayak, kenapa cintaku tidak berbalas seperti orang-orang di luar sana gitu loh ya. Jadi sehingga pasangan yang diabaikan itu ngerasa kayak nggak dihormati, nggak dicintai, seperti itu. Akhirnya terjadilah perselisihan di hubungan kamu dengan dia, seperti itu, adanya pertengkaran ya. Bahkan alih-alih kalian mencoba bekerja sama untuk menyelesaikan masalah di antara kalian, tapi kalian justru malah saling tidak mau mendengarkan ya. Jadi ternyata di sini kamu dengan dia sama-sama saling egois ya, sama-sama ingin memenangkan ego masing-masing. Akhirnya aku lihat di sini memang ada permusuhan ya di antara kamu dengan dia, saling memusuhi nih aku lihat ya. Ya intinya kayak dingin-dinginan gitulah ya, diem-dieman aku lihat saat ini ya. Kamu marah sama dia, dia pun kesel sama kamu, seperti itu situasinya sekarang ya. Tapi ya aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia. Hanya saja dia melihat kayak situasinya belum tepat untuk dia satset datang ke kamu ya. Apalagi di sini kamu sudah ada yang baru, sudah ada yang mengincar kamu juga gitu. Sedangkan dia nggak bisa satset ya, karena kamu sekarang marah banget kelihatannya. Dia benar-benar ngecewain kamu ternyata kemarin gitu. Jadi ya nggak gampang untuk datang ucuk-ucuk datang ke kamu, karena di sini dia lihat kamu benar-benar kecewa sama dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat kapan akan dia datang ya, lihat dari energinya dia, kapan dia akan berani itu. Karena di sini kan dia ngerasa kayak, aduh aku ngecewain kamu banget ya, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat masih butuh waktu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ada apa ini namanya, Sagittarius, ada Gemini. Ya itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi memang kuat energi dari wanita ular di sini. Oke. Tapi ternyata banyak juga, nggak cuma hanya sekedar wanita ular, tapi juga karena pengaruh dari keluarga, terus juga keplin-planan dari pasangan gitu ya. Oke, ini ada bulan, bisa jadi bulan lahir kalian ya, situasikan aja. Ada Mei, Februari, September, Agustus, Januari, Maret, November ya. Jadi bisa juga salah satu ya bulannya, salah satu tanggal bulan lahir kalian. Ada Oktober, April, November, Maret, Januari, Oktober. Oke, kemudian sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia. Situasikan saja. Ada sio babi, sio monyet, sio macan, sio tikus, sio kambing, sio ular, sio anjing, sio kuda. Kemudian ada angka ini bisa tanggal lahir kalian, salah satu di antara kalian, atau kalian berdua, atau umur ya, salah satu di antara kalian atau kalian berdua, atau apa yang berhubungan dengan kamu dan dia. 27, 20, 13, 14, 31, 1, 17, 8,
23, 18, 22, 4, 26, 24, 6, 7, dan 3. Oke. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia, ya. F, G, R, Q, W, H, P, X, M, I, O, T, Y, C, S, E, K, B, V, J, N, A, dan L. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.